bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya, Kunti Nawaruci. Saya seorang guru pengampu mata pelajaran bahasa daerah di SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang aksara Jawa. Jadi, buat kalian yang ingin belajar aksara Jawa, belajar aksara Jawa itu mudah dan menyenangkan. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi dalam bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan bagi semua kalangan. Mungkin ada yang dari luar Jawa ingin sekali belajar aksara Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail materi aksara Jawa dengan bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, buat kalian yang ingin sekali belajar aksara Jawa, yuk simak baik-baik penjelasan dari saya di video kali ini. Dalam aksara Jawa, kalian tidak hanya dituntut untuk bisa menulis, tapi juga membaca. Nah, kebanyakan orang Jawa merasa kesusahan dengan aksaranya sendiri, padahal aksara Jawa itu aksara milik orang Jawa itu sendiri. Jadi kalau sampai orang Jawa tidak bisa menulis, membaca dengan aksara Jawa, itu sangat memprihatinkan sekali ya. Nah, maka dari itu saya berharap setelah kalian melihat konten saya ini, saya harap kalian bisa tumbuh minatnya untuk mempelajari aksara Jawa dan juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak apa saja sih yang harus kita pelajari di materi aksara Jawa ini supaya kita bisa menulis aksara Jawa dengan mudah dan menyenangkan. Yang pertama yaitu kita harus mengenalnya terlebih dahulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita ingin bisa menulis aksara Jawa dengan lancar, mudah dan menyenangkan, maka kita harus mengenal bagaimana wujud aksara Jawa ya. Yang pertama adalah wujud aksara Jawanya. Aksara Jawa itu ada 20, lalu pasangannya juga ada 20. Jadi masing-masing aksara itu ada pasangannya. Aksara punya pasangan loh. Nah, jadi yang punya pasangan nggak hanya kalian, aksara Jawa juga punya pasangan, teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengenal wujud aksara Jawa itu seperti apa, kita amati, lalu kita coba hafal, kita ingat-ingat. Setelah itu perlu juga yang kedua, kita mempelajari mengenai sandangan aksara Jawa. Jadi aksara Jawa itu masih polos, hono coroko, semuanya o. Agar bisa berubah bunyi menjadi bunyi a, i, u, e, o dan lain sebagainya, maka kita perlu pelajari wujud sandangannya. Jadi sandangan itu berfungsi untuk membuat aksara itu menjadi bunyi lain, jadi nggak hanya polos gitu. Nah, yang ketiga yaitu tanda baca. Ketika kalian belajar pertama kali menulis, mungkin dulu diajarkan mengenai tanda baca. Di aksara Jawa tidak jauh berbeda. Tanda baca itu ada tanda titik, koma, bagaimana ketika kita mengawali sebuah paragraf dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang akan kita pelajari, teknik alih aksara. Jadi alih aksara itu mengganti aksara atau huruf
dari huruf Latin ke huruf Jawa dalam hal ini ya teman-teman. Jadi nanti akan ada teknik cara yang sangat mudah bagi kalian untuk menulis aksara Jawa. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi. Setelah menonton video ini, saya berharap kalian bersemangat untuk terus berlatih belajar dalam hal menulis maupun membaca aksaranya sendiri. Nah, begitu teman-teman. Jadi yuk kita simak. Ada sedikit kuis. Di bawah ini akan ibu tampilkan, saya tampilkan sebuah kalimat dengan bertuliskan aksara Jawa. Mungkin untuk persepsi aja ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah bisa, boleh banget kalian translate ke dalam aksara Latin. Kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya koreksi. Nah, yuk kita simak materi selanjutnya. Ya, jadi ini adalah wujud aksara Jawa dan pasangannya. Kalian hitung coba, betulkah jumlahnya 20? Ya, di sini aksara Jawa dan pasangannya saya beri warna yang berbeda. Yang berwarna hitam itu adalah aksara Jawanya, lalu yang berwarna kuning itu pasangan. Nah, pasangan itu fungsinya untuk apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya dan penasaran, buat apa sih pasangannya aksara Jawa itu? Nah, nanti kita akan ulas lebih lanjut dan lebih detail di pembahasan setelah ini. Jadi ketika kalian mengamati aksara-aksara ini, ada beberapa aksara yang pasangannya itu sama dengan aksaranya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menghafal aksara Jawa dengan cepat. Jadi kalian bisa menghafalnya dari wujud aksara dan pasangannya yang sama. Aksara apa saja? Ada aksara ro, lalu ada aksara go, lalu coba diamati lagi, apakah masih ada lagi? Ya, ada aksara yo dan aksara ngo. Nah, di sini aksara yang sama dengan pasangannya adalah yang saya sebutkan tadi. Lalu ada lagi aksara yang ditulis di samping sebelah kanannya atau di atas. Biasanya penulisan aksara Jawa itu pasangannya ditulisnya di bawah. Jadi semua pasangan aksara Jawa itu nanti penulisannya adalah di bawah. Tapi ada 3 aksara yang ditulis di samping, yaitu aksara ho, so, dan aksara po. Nah, ketiga aksara itu penulisannya ada di samping. Lalu ketika kalian ingin menghafal lagi, itu ada pasangan aksara Jawa yang bentuknya hampir sama dengan aksaranya, hanya saja satu kaki di belakangnya hilang. Nah, aksara apa saja? Ada aksara ko, kalian amati, satu kaki di belakangnya hilang. Aksara to, itu juga satu kaki di belakangnya hilang. Lalu aksara lo, ada lagi? Ya sudah, jadi cuman itu. Nah, yang lainnya kalian harus ekstra menghafal. Nggak lupa lagi ada hal yang mungkin sering membuat teman-teman agak bingung dan susah membedakan. Jadi kalian perlu ketahui bahwa aksara do, pasangan aksara do dan to itu hampir sama, bentuknya W. Nah, di sini yang membedakan adalah ada ini bulatan tengah di aksara to. To itu tengahnya ini ada bulatannya. Kalau di aksara do dia polos begitu. Lalu ada lagi pasangan wo dan pasangan mo.
ada yang menuliskan bahwa pasangan wo ini ditulisnya seperti huruf C, jadi terpisah dengan aksara di atasnya. Nah, untuk penulisan yang tepat, aksara ini gabung ya, digabung. Jadi digabung dengan aksara di atasnya. Kalau pasangan mo itu E, seperti huruf E. Jadi bukan C tapi E. Begitu teman-teman. Ya, ini tadi mengenai wujud aksara Jawa dan pasangannya. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai wujud sandangan dari aksara Jawa. Dari aksara Jawa ya teman-teman, maaf. Yuk kita simak selanjutnya. Nah, sandangan aksara Jawa itu dibagi menjadi 3 macam teman-teman. Jadi sandangan yang pertama yaitu sandangan aksara Jawa, sandangan swara, itu yang pertama. Lalu yang kedua sandangan sesigeg atau sandangan panyigeging wanda. Lalu yang ketiga itu sandangan wianjono. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, itu sandangan apa aja, nggak ngerti. Nah, lalu untuk selanjutnya agar kalian nggak bingung atau merasa bertanya-tanya dan masih belum ada bayangan sama sekali bentuknya seperti apa, selanjutnya ya sandangan swara ya teman-teman. Ya, sandangan swara itu sandangan yang nantinya akan menghasilkan bunyi a i u e o, namanya swara huruf vokal. Nah, nanti akan menghasilkan vokal a i u e o. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa aksara Jawa itu polos, semuanya masih berbunyi o semua. Hono coroko toto sawala podo joyonyo mogo borongo. Nah, itu masih polos. Ketika nanti kita akan menulis pasti ada kata-kata yang berbunyi selain a atau o, mungkin i, u atau e, o. Nah, untuk itu kita butuh sandangan. Jadi yang pertama yaitu sandangan wulu. Sandangan wulu yaitu sandangan yang nantinya akan menghasilkan bunyi i. Bentuknya seperti ini, kecil di atas aksaranya. Lalu contohnya, penerapan kata siji itu ditulis dengan aksara Jawa. Nah, demikian. Jadi ketika kita ingin menulis kata siji di aksara Jawa semuanya o. Nah, kita membutuhkan sandangan wulu. Nah, apa yang diberi sandangan wulu? Yang diberi sandangan wulu yaitu aksara so dan jo. Jadi so agar berbunyi si, kita beri wulu di atasnya. Nah, wulu di atas ini yang membuat aksara so menjadi berbunyi si. Lalu ji itu yang diberi wulu yaitu aksara jo. Demikian, kita lanjutkan. Lalu ada sandangan suku. Suku itu sandangan yang nantinya akan menghasilkan bunyi u. Bentuknya seperti ini. Di bawah ya, nanti disambungkan dengan aksara. Lalu untuk contoh penerapannya, buku. Ketika kita akan menulis buku, maka yang kita beri sandangan suku itu nanti adalah aksara bo dan aksara ko. Jadi penulisannya seperti ini. Aksara bo di suku jadi bu, aksara ko di suku jadi ku. Kalau pengen nulis ngu atau ru, ya sudah aksara ngo di suku jadi ngu, aksara ro di suku jadi ru, seperti itu. Mudah kan? Nggak susah kok teman-teman. Jadi nggak sulit, asalkan kalian
ada niat dan minat untuk belajar. Selanjutnya yaitu pepet. Nah, ini yang agak susah membedakan karena huruf E itu nantinya akan menimbulkan 3 macam bunyi. Ada O, E, sama E. Nah, pepet ini nanti akan menghasilkan bunyi ya, lalu wujudnya nah seperti ini, gede, besar di atas aksara. Untuk penerapannya sepet. Nah, sepet ditulis dengan aksara Jawa, berarti aksara so kita beri pepet di atasnya. Lalu aksara O kita beri pepet di atasnya. Lalu Bu, itu yang di akhir kok ada T-nya mati. Nah, gak usah khawatir. Walaupun belum sampai ke pembahasan berikutnya, tapi akan saya bahas sedikit di sini. Jadi ketika ada aksara yang mati di belakang, itu kalian bisa menggunakan pangkon. Apa yang mati? Oh, T. T itu berarti aksara to. Berarti nanti yang di pangku itu to. Aksara to diberi pangku seperti ini, seperti di gambar. Begitu teman-teman. Lanjut. Ya. Ini adalah sandangan taling yang saya terangkan tadi, yang saya katakan tadi di sebelumnya, bahwa untuk membedakan E itu agak-agak harus ekstra. Kita harus peka terhadap bunyi ya, gitu. Untuk fungsinya menghasilkan bunyi E dan E dan E, bukan E. Kalau E nanti makainya pepet. Cara mengingat-ingat, oh pepet, pepet itu dibacanya pe. Berarti nanti kalau ada kata-kata yang bunyinya itu mesti pakai pepet. Nah, untuk selanjutnya taling. Kalau taling itu E. Oh, taling E. Ketika ada kata yang bunyinya E, taling, ling. Nah, itu nanti kita pakai yang taling. Jadi kita di sini dituntut untuk peka terhadap bunyi. Bentuknya seperti ini. Di depan ya teman-teman. Di depan aksara yang akan kita ubah bunyinya menjadi E. Contoh penerapannya, pesek, pesek ya. Pesek itu nanti ditulis aksara po diberi taling di depannya, lalu aksara so diberi taling lagi di depannya, lalu mati ka di pangku seperti ini ya. Pe, se. Jadi po di taling depan itu berbunyi pe, so di taling depan bunyinya se, mati ka. Jadi aksara ko di pangku di belakangnya seperti ini teman-teman ya. Kita lanjut, masih ada satu lagi yaitu taling tarung. Taling tarung itu menghasilkan bunyi apa teman-teman? Tadi udah I, U, E, jadi yang belum adalah O. Nah, di sini taling tarung itu berfungsi untuk menghasilkan bunyi O. Untuk wujudnya seperti ini, jadi mengapit. Nanti aksara yang akan berbunyi O itu diapit di tengahnya. Contohnya seperti ini, loro. Nah, yang diapit nanti adalah aksara lo dan aksara ro. Jadi kalau kita ingin menulis lo, berarti lo nya diapit dengan taling tarung. Ro berarti rone diapit dengan taling tarung. Ketika kita ingin menulis soto, berarti yang diapit dengan taling tarung adalah so dan to. Ya, sampai sini mudah kan teman-teman? Ya, nanti kalau masih bingung diulang-ulang terus, disimak baik-baik, maaf.
ini tentang sandangan aksara Jawa yang swara. Masih ada 2 sandangan lagi. Yuk kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah sandangan sesigeg atau sandangan panyigeging wanda. Di sini sandangan sesigeg itu sandangan yang istilahnya sigeg. Sigeg itu mandeg. Jadi maksudnya mandek, berhenti. Nah, berarti di situ kalau berhenti itu ada aksara yang mati. Nah, yang mati apa aja? Kita bahas di bawah ini. Nah, yang pertama adalah layar. Sandangan sesigeg yang bernama layar. Layar ini berfungsi untuk mati R. Jadi nanti akan menghasilkan aksara mati R. Bentuknya seperti ini, coret di atas. Lalu penerapannya supir. Supir itu kan mati R di belakang. Cara nulisnya adalah aksara so diberi sandangan suku berbunyi su, lalu aksara po diberi sandangan wulu berbunyi pi. Karena mati R, cukup kita kasih coret. Nah, seperti itu. Di sampingnya sandangan wulu itu sudah menghasilkan bunyi pir. Jadi dibaca supir. Sampai di sini bingung atau sudah paham? Ya, nanti boleh tanya-tanya di kolom komentar, akan Ibu respon, saya respon insya Allah satu-satu. Jadi biar kalian bisa paham, jadi bisa tanya jawab langsung di situ. Nanti kita bahas secara singkat di komentar. Tapi kalau tidak bisa dijawab di kolom komentar, mungkin nanti akan ada lain kesempatan kita bahas di tanya jawab gitu. Yuk lanjut. Sandangan cecak. Cecak itu nanti akan menghasilkan bunyi sigeg eng, mandek eng. Nah, wujudnya seperti ini, tapi tidak seperti cecak ya. Seperti itulah cara nulisnya. Untuk penerapannya, kacang, gampang banget ini ya. Mati eng, ya sudah tinggal. Nah, aksara ko, aksara co, atasnya aksara co biar berbunyi cang, dikasih cecak. Begitu teman-teman. Mudah kan? Next, lanjut. Weknyan. Nah, weknyan itu nanti akan menghasilkan sesigeg H. Jadi mati H. Wujudnya seperti ini. Nah, untuk penerapannya layah. Layah itu apa tuh? Layah adalah alat untuk membuat sambal. Nanti kalau yang nggak tahu berarti nggak pernah ke dapur, tanya sama ibunya. Yuk, layah ditulis demikian. Lo, lalu yo, karena mati H, jadi kita kasih weknyan di belakang. Aksara yo dibaca yah, layah, uyah. Gampang sekali kan? Lanjut. Lalu pangkon. Tadi di sebelum ini sudah saya bahas mengenai pangkon. Pangkon itu untuk aksara mati. Semua konsonan yang mati kecuali yang ada di atas. Kecuali mati R, mati H, dan mati eng. Jadi nanti kalau ada aksara yang mati K, mati T gitu, kita nulisnya pakai pangkon. Wujudnya kan tadi udah lihat seperti
seperti ini. Nah, contoh nangis. Nangis itu yang mati S. Nah, jadi nanti yang di pangku adalah aksara so. Cara nulisnya aksara no, aksara ngo diberi hulu dibaca ngi. Nangi mati S. Sudah S-nya di pangku. So di pangku. Begitu teman-teman. Sampai di sini bingung atau pusing? Ya, kita lanjut ya teman-teman. Ya, masih ada satu sandangan lagi. Nah, yang ketiga yaitu sandangan wianjono. Sandangan wianjono itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu cokro. Cokro itu wujudnya seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi untuk menulis semua yang disisipin ro. Contoh, jadi gini maksudnya. Misal kita mau nulis kra, pra, sra, sru, sre. Nah, itu kan ada R-nya. Kita pakai cokro. Contoh perahu, berarti nanti yang akan kita pakai sandangan cokro itu yang akan kita lekati itu aksara po. Po-nya di cokro bawah kayak gitu. Dibaca pra. Nanti u itu ho di suku dibaca hu. Tapi bacanya di sini perahu. Gitu. Lanjut. Oh ya, maaf. Kalau kita mau nulis pru ya sudah nanti kita kasih suku dulu baru dicokro. Jadi kombinasi. Gitu. Lanjut keret. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan cokro, cuman dia hanya menghasilkan bunyi re seperti ini. Contohnya kretek, jadi kretek, perlu, prepet, brebek. Nah, itu yang menghasilkan bunyi-bunyi re. Jadi diingat-ingat bunyinya re itu kita menggunakan cokro keret. Nah, cokro tapi dikeret. Nah, penulisannya gini. Ko dicokro keret, dibaca kre, lalu to dipepet, dibaca te, mati g. Jadi yang ditulis aksara go di pangku. Demikian teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau nulis kre itu nggak boleh aksara ko dicokro lalu dikasih pepet, nggak boleh, karena ada sandangannya sendiri. Jadi yang benar, yang tepat itu menggunakan keret. Aksara ko dicokro keret, bukan dicokro terus dipepet, itu nggak boleh ya teman-teman. Ya, diingat-ingat ya. Lanjut. Ada pengkal. Pengkal itu nanti yang berbunyi seperti ini. Wujudnya seperti ini, penerapannya ini. Satya atau Mia atau Kia. Nah, itu kan ada y-nya tersisip di tengah-tengah gitu. Nah, kita tulisnya pakai pengkal. Satya berarti nanti nulisnya aksara so, lalu aksara to dikasih pengkal dibaca ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Mudah dong. Yuk, kalau sudah kita masuk ke pembahasan inti. Oh, belum ya teman-teman. Masih ada tanda baca, maaf. Ya, sedikit aja tentang tanda baca kita bahas sebentar. Setelah ini lanjut. Nah, materi selanjutnya adalah tanda baca. Di sini ada atek-atek, poto lingso, poto lungsi, poto pangkat. Nah, atek-atek itu bentuknya seperti ini. Itu berfungsi untuk mengawali penulisan kalimat, alinea,
dan paragraf. Jadi sebelum kita menulis sebuah kalimat, kita awali dengan tanda itu. Begitu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ada podolingso. Podolingso itu satu, coret satu gitu. Itu merupakan tanda koma. Nah, tanda pangkon di tengah kalimat juga bisa diartikan sebagai tanda koma. Contohnya tomat, berambang, dan lain-lain. Berarti kalau tomat, tonya di pangku, itu menunjukkan koma. Kan ada aturan, kita menggunakan pangkon itu hanya ketika di akhir kalimat. Hanya boleh digunakan ketika di akhir kalimat, nggak boleh aksara mati di tengah itu di pangku, kecuali kita ingin menuliskan koma. Begitu teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau teman-teman masih bingung, mungkin akan ada contohnya, mungkin konten selanjutnya agar teman-teman ada bayangan. Yuk kita lanjut untuk tanda baca selanjutnya. Ada podolungsi, bentuknya seperti podolingso, hanya saja jumlahnya 2. Nah, ini sebagai tanda titik. Jadi ketika kita nanti akan menulis sebuah kalimat ataupun paragraf, di akhir kalimat itu wajib kita pakai tanda titik. Ada 2 macam tanda titik. Tanda titik yang pertama bentuknya yang seperti yang di atas ini. Tanda titik yang kedua itu yang di bawah, ada pangkot dan podolingso. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika di akhir kalimat itu kan kadang kata-katanya ada yang berakhiran huruf mati. Contohnya, aku tuku dawet. Aku tuku dawet. Dawet itu kan akhir kalimat, kata di akhir kalimat. Nah, huruf terakhirnya kan mati T. Nah, T-nya itu kan nanti akhirnya akan dipangku. Nah, ketika di akhir itu pangku, maka kita cukup gunakan satu aja itunya, tandanya. Seperti yang podolingso, begitu teman-teman. Tapi ketika di akhir kalimat itu vokal, contohnya, aku tuku sate. Nah, sate itu kan vokal, nggak mati. Jadi kita gunakan yang ini yang atas. Udah paham ya? Lalu ada podgo pangkat. Ini digunakan untuk menulis angka Jawa. Jadi agar angka Jawa itu tidak bercampur dengan aksara yang lain, kita apit dengan podgo pangkat. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mungkin di konten selanjutnya agar teman-teman nggak terlalu banyak mempelajari di sini. Jadi kita mulai dari dasar dulu ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu teknik alih aksara dari Latin ke aksara Jawa. Cara menulisnya gimana teman-teman? Simak selanjutnya. Nah, yuk kita simak bagaimana teknik untuk alih aksara Jawa. Di sini saya akan memulai alih aksara Jawa yang sederhana dulu. Maksudnya sederhana, kita belum menggunakan pasangan-pasangan, masih yang polos dan menggunakan sandangan aja. Jadi seperti ini contohnya. Yang pertama, Siti krungu suara Tirta. Siti mendengar suara air. Tirto itu air ya teman-teman. Jadi Siti krungu suara Tirto. Di sini semuanya murni, nanti akan pakai sandangan dan aksara Jawanya, belum menggunakan pasangan. Cara menulisnya, nah seperti ini. Jadi Siti agar berbunyi si itu pakai aksara so di wulu, aksara to di wulu, lalu kru itu tadi pakai sandangan cokro. Tapi karena di sini berbunyi kru, maka kita butuh juga sandangan u. Ini sandangan ini boleh double ya, boleh digunakan satu aksara itu boleh 2 sandangan, nggak masalah. Jadi kru, ko di suku terus baru di cokro, bentuknya seperti itu, agak rumit ya. Ya, lalu mu sama aksara no di suku. Lalu suworo, biasa ya teman-teman. Terto yaitu tis, jadi aksara to
diberi hulu ti, lalu dikasih layar, akan berbunyi ter. Nah, to-nya biasa, terto. Di awal sudah saya beri atek-atek, di akhir ada tanda titik. Nah, seperti itu. Lanjut. Aku dibayari Randy. Nah, ini juga masih sederhana teman-teman. Yuk, nulis A. A itu bisa menggunakan ho. Jadi ho itu bisa berbunyi I, U, E, O. Jadi omah berarti homah. Nanti nulisnya. Gitu ya teman-teman. Nah, demikian. Aku, A, H, U, di aksara do dikasih hulu, ditulis hulu, jadi di, lalu bo, lalu yo di layar berbunyi yar. Kenapa ini ri bukan dibayari? Nah, karena dibayari itu dari kata dasar bayar. Bayar, jadi kita nulisnya berdasarkan kata dasar. Dibayar ri, double R ya teman-teman. Walaupun di sini nggak double, tapi nanti tulis aksara Jawanya seperti ini. Dibayar, mateni R, terus ri, Randy. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menulis aksara Jawa dengan menggunakan pasangan. Seperti di bawah ini, yuk kita simak bersama-sama. Ada kata nyamber, nyamber, tersambar, nyamber. Ada huruf yang saya cetak merah. Ini M sama B. Jadi ketika kita menemukan kata demikian, ada dua konsonan bersebelahan, seperti yang ada di sini. M sama B-nya dijejer, nyamber. Nah, nulisnya gimana itu tadi? Nulisnya gimana? Nah, kita simak. Yang pertama, maka yang harus kita lakukan, yang pertama, konsonan pertama ditulis dengan aksara Jawa utuh. Yang konsonan pertamanya aksara apa? M ya teman-teman. M ditulis dengan aksara Jawa utuh. Jadi menulis aksara Jawa itu per suku kata, dibaca per suku kata. Nyamber itu ada dua suku kata, yaitu nyam dan ber. Nah, di sini mati M, otomatis M itu adalah konsonan pertama, ditulis dengan aksara Jawa utuh. Utuh itu maksudnya berarti nanti akan ditulis dengan aksara Jawa mo. Lalu konsonan kedua, yang kedua bagaimana? Yang kedua ditulis dengan pasangan aksara Jawanya. Jadi yang konsonan pertama tadi ditulis utuh, yang kedua ditulis pasangannya. Di sini apa? B berarti pasangan bo. Kita tulis pasangan bo di bawahnya. Lalu biar berbunyi ber, boleh pasangan itu diberi sandangan. Sandangan apa? Oh, pepet, tulis aja di atas dan dikasih layar. Teman-teman masih bingung ya nanti? Setelah ini akan ada cara step by step untuk penulisannya. Yuk lanjut. Lalu yang ketiga, pasangan aksara Jawa ditulis di bawah aksara Jawa konsonan pertama. Jadi pasangan itu selalu di bawah, kecuali pasangan ho, so, dan pasangan po. Ada 3 yang ditulis di samping. Itu aja. Yang dihafalin yang 3 itu aja, yang lainnya ditulis di bawah semua ya teman-teman. Yuk lanjut. Nah, seperti ini. Jadi nanti penulisannya akan seperti ini. M-nya di sini aksara mo di kotak, yang ada kotaknya ini konsonan pertama. Lalu pasangan bo-nya di yang ada lingkaran ini. Di lingkaran ini pasangan bo diberi sandangan pepet sama layar. Sandangannya di mana? Di atasnya kotak. Ya,
satu garis lurus. Udah paham? Bingung? Ya, kita simak untuk selanjutnya biar teman-teman ada gambaran. Nah, nanti akan langsung praktek. Nah, selanjutnya yuk kita langsung praktek biar ada bayangan bagaimana sih caranya menulis. Tadi baru penjelasan aja, belum ada praktek langsung untuk aksaranya bagaimana. Nah, kita simak berikut ini. Kita akan menulis Risma Pinter. Nah, di sini yang saya blok dengan warna kuning itu yang konsonannya bersebelahan. Itu ada dua konsonan, S sama M dan N sama T. Nah, di sini nanti kita akan gunakan pasangan. Caranya seperti ini. Nah, jadi ri pasangan bukan pasangan, aksara ro diberi wulu, jadi dibaca ri. Lalu kita tulis aksara so utuh, aksara so. Nah, konsonan keduanya M kan, kita tulis di bawahnya aksara so itu pasangan mo. Udah kan? Ya udah, bisa dibaca Risma. Lalu kita nulis pinter, sama tekniknya. Pi berarti po, dikasih hulu dibaca pi, itu kan mati N konsonan pertama, berarti nanti kamu tulis utuh no, N itu no. Lalu yang konsonan kedua akan jadi pasangan apa? To biar berbunyi ter. Pasangan to ini di atasnya kita kasih tandangan pepet dan layar, itu akan berbunyi ter. Risma Pinter. Begitu seterusnya. Ada contoh lagi, yuk kita simak. Nyamber, nah tadi ya yang kita bahas di atas. Nyamber itu yang kita blok dengan, yang saya blok dengan warna kuning itu M dan B nya. Cara nulisnya gimana? Seperti ini. Nyo, lalu M nya itu konsonan pertama kita tulis utuh, mo, lalu konsonan keduanya itu B, kita kasih di bawahnya, jadi pasangan B itu seperti ini. Lalu ada pepet dan layar biar berbunyi ber. Nyamber, jadi semua sandangan yang di atas ini miliknya yang di bawah, bukan miliknya yang di sini, bukan miliknya mo, tapi milik bo. Begitu ya teman-teman. Lanjut. Nah, ini lebih rumit lagi, nggak usah pusing teman-teman. Ada kalimat suara bledek nyamber, banyak sekali ini yang saya blok dengan warna kuning ya. Suara gampang kok prinsipnya. Konsonan yang pertama kita tulis utuh, yang selanjutnya pasangannya, terus seperti itu cara menulisnya. Nah, seperti ini. Suara ya, suara berarti so dikasih pasangan wo di bawahnya, lalu ro, lalu ble, itu yang mati B nya utuh, bo dikasih pasangan le, to lo, dipepet atasnya dibaca ble. Dek itu biasa, do dikasih taling, lalu mati di K nggak boleh di pangku karena ini di tengah bukan di akhir kalimat. Tulis aja yang mati ko, lalu yang jadi pasangan di bawahnya adalah aksara selanjutnya. Di sini apa? Nyo. Disambung pasangannya. Bledeknya. Mati lagi M. Tulis aja mo.
Lalu di bawahnya pasangan po biar berbunyi ber, kita kasih pepet dan layar seperti ini teman-teman. Udah paham? Udah? Bingung? Pusing? Ya nggak ada yang susah kok kalau kita punya niat untuk belajar. Jadi kita pelajari, kita niati untuk bisa, ingin bisa, insya Allah bisa. Dan jangan lupa sering berlatih, jadi mencoba dan mencoba. Begitu teman-teman. Ya, ini tadi tentang teknik alih aksara Jawa, caranya seperti itu. Mudah bukan? Mudah dong, tapi apalah daya, kalian hanya menyimak video dari saya tanpa praktek di rumah. Jadi kalau kalian pengen bisa, pengen mahir, lancar, kalian harus praktekkan. Tulislah apa aja yang kalian pengen tulis. Mungkin nama kalian bisa kalian tulis dengan aksara Jawa. Nggak usah takut salah. Jadi insya Allah yang namanya salah itu jalan menuju benar. Jadi kalau kita belum bisa, ya kita harus memulai dari salah dulu, baru nanti kita akan bisa. Begitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba dan mencoba ya. Insya Allah aksara ini akan berguna sekali di kemudian hari. Mungkin saat ini kalian tidak membutuhkan, tapi kemudian hari kita nggak tahu, suatu saat aksara kita, milik kita ini akan booming. Bisa kita lihat di mana-mana. Seperti kalau kita ke Bali, ke Pulau Bali itu kita sering sekali melihat aksara Bali itu di mana-mana. Nama apapun pasti ada aksara Balinya. Jadi ayolah kita cintai milik kita. Jangan sampai hilang. Nggak ada lagi yang peduli. Begitu ya teman-teman. Ya, setelah ini akan ada sebuah kaligrafi bertuliskan aksara Jawa. Mungkin bisa untuk pengayaan teman-teman. Nanti bisa teman-teman baca. Nah, hasilnya apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa kaligrafinya. Nah, ini dia gambar kaligrafi beraksara Jawa. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah hasil karya kakak kelas kalian. Mungkin untuk siswa-siswi di SMKI Yogyakarta, ini adalah salah satu karya dari kakak kelas. Sudah lulus sekarang, mungkin melanjutkan kuliah. Jadi karya ini murni dari idenya sendiri. Ketika kalian mencari di internet, kalian nggak akan menemukan. Di sini ada kupu-kupu, lalu ada bunga. Nah, kalian bisa baca, itu ada maksudnya. Ya, bisa baca. Kira-kira apa ya? Bacanya dari mana ya? Nah, kalian cari tahu sendiri. Kalian coba amati. Nanti bisa kalian tulis di bawah di kolom komentar biar rame. Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Ya, kita mungkin selesai sudah pembahasan saya mengenai aksara Jawa. Ini hanya segelintir saja dari materi aksara Jawa yang masih banyak lagi yang perlu kita gali. Jadi di materi aksara Jawa ini baru awal untuk pemula aja. Nanti akan masih ada aksara-aksara yang lain. Mungkin aksara murto itu untuk menulis nama dan sebagainya. Lalu ada angka Jawa, ada aksara rekan dan lain sebagainya. Nanti akan saya ulas di konten-konten selanjutnya. Jadi tetap selalu
pantau di channel YouTube saya buat kalian yang ingin sekali belajar aksara Jawa. Gitu teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun.